Enak juga sih. Enak ya. Lama-lama nyaman. Enak ya. Ternyata nyaman ya. Kalau dipikir-pikir Lus, kan gue melihat di sosial media Indomie tuh jadi salah satu makanan yang kayak dibangga-banggakan sama orang-orang di Afrika. Kayak mereka bahkan kayak memakai Indomie ini tuh untuk sebagai transaksi gelap. Oh iya, lu tau kan? Nah tapi maksudnya kayak kenapa bisa Indomie tuh jadi makanan yang kayak mendunia, jadi makanan nasional yang ada di Afrika? Oke. Gue bahas dulu mungkin yang di Afrika ini, gue mau bahas spesifiknya di Nigeria dulu. Sebenarnya nggak cuma Nigeria sih, kayak negara di sebelah-sebelahnya kayak Ghana gitu, dan ya beberapa negara sebelah lah tetanggaan sama Nigeria tuh juga ada Indomie juga di situ. Tapi yang menjadi fenomena itu ya kita tahu di Nigeria ini sendiri gitu. Tadi yang lo bilang kan ada kayak buat transaksi gitu, dan ya gue pernah denger sih itu untuk jadi transaksi. Kenapa itu bisa jadi transaksi ya? Karena sebenarnya Indomie di sana tuh udah umum gitu loh. Sama kayak di Indonesia, Indomie itu kan juga udah gampang kita temukan di mana-mana karena emang produk asli Indonesia dan dibuat di Indonesia gitu. Begitu pula kalau Indomie di Nigeria ini, dia itu emang gampang banget ditemuin, dan juga saking gampangnya dan saking banyaknya itu udah menjadi nama pengganti untuk mie gitu. Indomie. Tapi kenapa? Sama kayak Indonesia gitu. Kenapa bisa dari awal, maksudnya dia masuk dan kayak mereka tuh mengidolakan banget gitu? Dari awal itu Indomie yang ada di Nigeria itu juga sama dengan Indomie yang ada di Indonesia itu. Oke. Itu masuknya itu tahun 1988 ya, ketika Indofood Group ini kerjasama sama perusahaan Tolaram yang dari Singapura. Itu dia patungan lah mendirikan sebuah pabrik yang Indomie yang sekarang ini di Nigeria itu. Spesifik. Bukan negara-negara lain, ya, tapi yang kita spesifik ke Nigeria ini dulu. Karena di Nigeria ini jadi fenomena karena Indomie sendiri itu udah menguasai 70% pangsa pasar mie di sana gitu. Dan semua orang, bahkan saking fenomenanya itu adalah yang tadi gue bilang, nama Indomie itu jadi nama pengganti untuk kata mie gitu, Indomie. Sama kayak di Indonesia kan, kita ngomong mie Indomie, atau dulu Super Mie instan ya. Itu beberapa orang kan brand pertama kali itu kan menggantikan nama asli sebuah. Nggak aneh juga kalau emang dijadiin barang transaksi untuk sesuatu hal, karena itu Indomie kan jadi kayak makanan pokok, sama aja kayak beras gitu lah ya. Jadi lo makanan pokok, makanan sehari-hari. Jadi kayak apa ya? Jadi kan berharga nilainya gitu. Jadi lo bisa jadiin nilai tukar gitu. Tapi kan mungkin nggak umum aja, cuma beberapa hal aja, beberapa orang. Dan yang uniknya adalah orang sana itu namanya kan Indomie kan. Tapi mereka nggak tahu kalau Indomie itu dari Indonesia. Indomie itu mereka nganggapnya Indomie itu produknya mereka sendiri. Oh gitu. Pemain Arsenal, pemain bola nih, Thomas Partey, dia ngomong, dan tapi pertama nyebutnya kayak dari Malaysia dulu. Oh itu dari Indonesia, dijelasin. Tapi dia ngerasa selama ini tuh ternyata Indomie itu punya dia, negara dia. Punya negara dia gitu. Tapi dia terkenalnya sejak ada si pabriknya ini. Bukan kayak, orang Indonesia ada nih yang bawa Indomie, terus ternyata ngehits, jadi orang-orang pada suka, baru pabriknya dibuka di sana karena banyak peminatnya. Mereka impor dulu lah beberapa barang, mungkin ada orang yang memasarkan tanpa ada pabrik di sana. Misalnya pendirian pabrik itu kan supaya membuat lebih efisien ya untuk penyebarannya gitu. Makanya di awal pertama kali ya biasanya impor dulu, terus habis itu disebarkan, ternyata permintaannya banyak nih, pangsa pasarnya luas. Habis itu ya udah, dengan adanya pabrik itu membantu untuk penekanan harga juga kan, karena lo nggak perlu lagi impor jauh kan dari Indonesia, atau ya biaya untuk logistiknya lebih murah lah karena lo membangun pabrik. Dan dengan penetrasi pasar yang kuat di sana, ya lo bisa produknya menyebar luas. Jadi pendirian pabrik itu sangat mensupport untuk penyebaran produk-produk itu tadi di negara itu. Tapi berarti sampai saat ini ya, Indomie masih menjadi salah satu bahan makanan pokok di sana, Nigeria. Bagi masing-masing orang tuh pokok tuh beda ya. Oh iya benar sih. Pokok kayak beras, dan lain-lain tuh kan kalau di Indonesia tuh kan beras gitu, itu pokok. Tapi kalau kita bisa menghiperbolakan lah sesuatu hal, kayak misal karena saking menguasainya pangsa pasar di sana 70% lebih, bisa dibilang semua orang itu pernah makan Indomie gitu. Ya, bisa dibilang ya kayak orang Indonesia lah, kita pernah makan Indomie, ya jadi makanan pokok lah, saking ngehitsnya gitu, saking semua orang tahu. Sesuai sama tagline-nya, Indomie seleraku. Nah,
Jadi kenapa si Indomie ini bisa terkenal banget di Nigeria itu karena Indofood itu bekerja sama dengan perusahaan Singapura untuk mendirikan pabrik di Nigeria. Setelah dari pembangunan pabrik itu akhirnya produknya juga tersebar lah gitu. Sampai orang-orang di sana pun nggak tahu kalau sebenarnya Indomie itu produk Indonesia. Mereka ngaku itu produk mereka. Oke, kalau misalnya kalian punya informasi lain perihal Indomie di negara lain atau khususnya di Nigeria atau di Afrika, boleh komen. Atau kalau misalnya kalian punya informasi terkait Indomie penyebarannya di negara-negara lain atau rasa Indomie di negara lain tuh kayak gimana, kalian pernah nyoba, boleh komen. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Lebih sedap, lebih Nggak bisa lu share itu di tweet ya. Bye bye. Bye bye. Unpopular opinion. Bye bye.